Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Atta Kesha dengan NIM 24821200031. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah semester 3 kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit memaparkan materi tentang sumber hukum Islam yang disepakati, ijma, qiyas, dan peran kaidah asasiyah. Sebagaimana yang diketahui, hukum Islam merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis ini menjadi dasar utama dalam menetapkan sumber hukum dan juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat ini menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak selalu dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber tersebut. Perubahan sosial, ekonomi, dan juga teknologi menuntut adanya penjelasan hukum yang relevan dengan kondisi umat saat ini. Dalam situasi inilah, peran ijtihad menjadi sangat penting. Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama untuk menggali hukum Islam dari sumber-sumber dengan menggunakan metode tertentu. Dari hasil ijtihad tersebut, para ulama kemudian menyepakati adanya sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis, yaitu ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas ini digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru tadi dalam kehidupan umat Islam. Ijma dapat dipahami sebagai kesepakatan para mujtahid pada suatu masa terhadap hukum syar'i atas suatu permasalahan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ijma ini memiliki kedudukan yang penting karena berfungsi menjaga kesatuan pemahaman hukum di kalangan umat Islam serta memberikan kepastian hukum. Dengan adanya ijma, perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan kebingungan dapat diminimalisir, sehingga kita sebagai umat Islam memiliki pegangan hukum yang lebih jelas. Nah, selain ijma, ada juga metode lain yang sangat penting dalam penetapan hukum Islam. Metode tersebut adalah qiyas. Qiyas ini merupakan metode penetapan hukum dengan cara menyamakan suatu permasalahan baru yang tidak ditemukan dalilnya secara langsung dalam nas dengan permasalahan lain yang telah ada hukumnya, karena adanya kesamaan ilat atau alasan hukum. Nah, melalui qiyas inilah hukum Islam ini mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa harus keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat. Namun, penerapan ijma dan qiyas ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan, teman-teman. Oleh karena itu, dalam usul fikih dikenal adanya kaidah asasiyah atau al-qawaid al-fiqhiyah. Kaidah asasiyah ini merupakan prinsip-prinsip umum dalam fikih yang dirumuskan dari berbagai ketentuan hukum untuk membantu ulama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara sistematis. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman agar hasil ijtihad tetap konsisten dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Beberapa kaidah asasiyah yang sering digunakan antara lain kaidah al-umuru bima qasidiha yang menegaskan bahwa hukum suatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ada juga al-yakin la yazulu bisyak yang menyatakan bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan, serta al-masyaqqah tajlibut taisir yang menunjukkan bahwa kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Kaidah-kaidah ini memperkuat penerapan ijma dan juga qiyas agar hukum Islam ini tetap fleksibel, adil, dan juga berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ijma, qiyas, dan juga kaidah asasiyah merupakan instrumen yang penting dalam metodologi hukum Islam. Ketiganya saling melengkapi dan menjaga keluasan hukum Islam sekaligus memastikan keberlanjutan syariah di tengah perubahan zaman. Kehadiran metode-metode ini menunjukkan bahwa hukum Islam ini bukanlah hukum yang kaku, melainkan hukum yang dinamis, kontekstual, dan juga relevan bagi kehidupan umat Islam. Demikian penyampaian materi hari ini.
Semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya ijma, qiyas, dan juga kaidah asasiyah dalam kajian usul fikih. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.